tentu harus memiliki yang namanya kita bisa mengembangkan bukan hanya satu titik tapi banyak titik. Bagi pemuda nih kita harus melek juga sama dunia teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman Radio Suara Tuwireng, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kanzani Am sebagai host kali ini. Dan seperti biasa kita akan membahas berbagai macam hal, terutama entah itu tentang topik-topik teraktual, juga tentang hal-hal yang seputar ilmu dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang belum pada subscribe dan juga klik tombol lonceng di channel Suara Tuwireng, subscribe dan stay tune. Oke? Insya Allah kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang bakal memberikan kita kepuasan dalam dahaga kita akan ilmu, akan berbagai macam hal. Nah, kali ini kita akan membahas buat topik yang memang sifatnya agak fundamental dan juga jadi sebuah topik yang erat kaitannya sama kehidupan kita, keadaan kita sekarang. Dan kali ini kita sudah membawakan seorang narasumber, seorang pembicara yang memang memiliki kapabilitas akan hal itu. Dan kayaknya kita mending langsung kita salaman aja ya. Selamat datang Mas Fajar Muhammad Hussein. Siap. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Kanza. Sehat. Mas Fajar ini berarti asli Palembang ya? Betul. Asli Palembang. Dan saya baca di CV-nya adalah seorang pria atau laki-laki Palembang yang berkelahiran pada 18 Maret 2003. Masih muda lah. Nah, dan Mas Fajar ini sekarang domisili di Tuwireng. Ya, betul. Mondok ya Mas ya? Ya. Ya, dan Mas Fajar ini mondok juga. Jadi istilahnya sambil meniti karir mondok, jangan lupa. Benar. Balance antara dunia akhirat. Ya. Nah, Mas Fajar ini adalah seorang mahasiswa dan juga volunteering dan Mas Fajar yang saat ini menempuh pendidikan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang semester berapa Mas Fajar? Semester 5. Ya. Oh, semester 5 di S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam ya. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Benar. Mas Fajar ini juga punya prestasi yang cukup mentereng karena erat kaitannya dengan apa yang kita bakal bahas ini. Salah satunya juga menjadi salah satu top 7 Duta Muda Jawa Timur. Nah, Duta Muda Jawa Timur kan biasanya dia punya poin-poin yang memang harus mumpuni dalam itu. Kok bisa masuk top 7 Duta Muda Jawa Timur kan berarti dia bakal punya kapabilitas ataupun mumpuni itu sendiri. Dan Mas Fajar ini juga pernah mengikuti volunteer ya. Volunteer di Lampak Mengabdi kalau nggak salah. Ya, pada tahun berapa itu ya? Awal mulai itu terjun di dunia volunteering tahun 2021-an. Oh, tahun 2021. Kok secara nggak langsung udah tahu kondisi lapangan gimana. Ya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Terus pernah jadi staf PSDM, BEM, FAI Unhas sampai sekarang. Kemudian juga staf radio presenter Suara Tuwireng sebelumnya, dan sekarang juga jadi seorang mentoring duta kampus Unhas. Dan Mas Fajar ini lagi sering banget dapet job panggilan dan juga jam-jam terbang yang ya biasalah orang yang sudah itu. Dan kemarin kalau nggak salah jadi pembicara ya di salah satu seminar kewisata. Pokoknya Masya Allah. Nah, lanjut ke topik. Topik kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, tadi saya bilang fundamental. Kenapa kok bisa fundamental? Kenapa kok bisa menjadi sebuah istilah penting lah buat kita semua? Karena stabilitas nasional atau stabilitas negara juga dapat peran penting dari ekonomi. Salah satunya ekonomi lagi ada dibagi menjadi ekonomi kreatif dan pariwisata.
dari cabang itu yang berkaitan dengan keadaan kita, ya keadaan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, itu penting kita ketahui dulu apa sih itu ekonomi kreatif dan pariwisata, dan kurang lebihnya seperti apa, dan bentuk-bentuknya itu kayak gimana. Ini kita langsung tanyakan, gimana Mas Fajar, apa itu ekonomi kreatif dan pariwisata? Oke, jadi untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya dari apa itu ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kita nih masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui bahwasannya ekonomi kreatif, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keadaan kita selagi kita mampu untuk meningkatkan kearifan lokal kita, bagaimana cara juga kita untuk mengeksplor bagaimana peningkatan ekonomi yang ada sekarang pada diri kita juga gitu. Nah, di situ kita membuat inovasi, kreativitas, dan bagaimana kita untuk memasarkan yang namanya tadi UMKM biasanya kan, ya UMKM di masyarakat itu agar melejit jauh tinggi untuk pemasaran dan juga marketingnya itu bagus gitu. Nah, untuk pariwisata sendiri di sini kan banyak ya, bahwasanya Indonesia nih ya seluruh gitu mencakup bahwasannya pariwisatanya sangatlah pesona alam yang indah, terus kearifan lokal yang sangat berbudaya unggul, terus jadi Indonesia juga jadi sorotan di dunia gitu kan. Mulai dari pariwisata alamnya, pantai, gunung, dan lain-lain itu sangatlah menonjolkan bahwasannya kapasitas dari negara Indonesia itu adalah ya dari pariwisata gitu. Dan dari sini juga tentunya kita sebagai masyarakat pengelola gitu kan, tentu harus memiliki yang namanya kita bisa mengembangkan bukan hanya satu titik tapi banyak titik di sini. Ya, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita untuk tadi memasarkan itu agar bahwasannya Indonesia tadi memiliki pariwisata yang bisa sampai ke mancanegara. Gitu. Tapi itu bentuk-bentuknya sendiri, maksudnya itu kan mungkin secara umum ya, atau penjelasan secara umum kan kita sebagai teman-teman kan, terutama yang di rumah yang lagi pada nonton kan kurang lebih belum ngerti banget kira-kira bentuknya itu kayak apa, maksudnya entah itu dari fisiknya ataupun wujudnya ekonomi kreatif itu apa, selain tadi ya mungkin UMKM ya. Oke, kita sambil contoh di Jawa Timur sendiri. Ya. Nah, di Jawa Timur ini seperti halnya pesona alam yang sangat ditonjolkan adalah Bromonya. Terus kayak di Malang itu mulai dari pemandangannya dan lain-lain itu kan menjadi salah satu sorotan dunia. Pariwisata itu ya. Pariwisatanya. Jadi kita itu untuk bagaimana sih kita untuk mengembangkan, bagaimana juga kita untuk menarik para wisatawan, pelancong-pelancong untuk berkunjung ke daerah yang memiliki situasi pariwisata yang sangat itu menonjol seperti itu. Dan kita juga untuk memperkenalkan Indonesia ini dan khususnya Jawa Timur tentunya memiliki pesona-pesona alam yang sangat luar biasa. Mulai dari gunung, pantai, terus ada gedung-gedung seperti di Surabaya itu kan sudah termasuk ini ya kota metropolitan juga gitu kan. Nah, dari sini juga kita mengambil, pasti kita tuh sebagai seorang peka terhadap lingkungan gitu kan, harus namanya kita untuk berinovasi lebih tinggi, apalagi kita sebagai seorang pemuda nih harus memberikan inovasi kreativitas yang mana itu bisa membantu perkembangan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk UMKM-nya atau ekonomi kreatifnya sendiri itu lebih ke kayak kita bagaimana sih cara kita memasarkan kayak mulai dari makanan, terus kerajinan, terus kayak sebuah inovasi-inovasi yang diciptakan dari masyarakat itu kita up lagi, kita agar itu standingnya itu lebih tinggi mulai dari pemasarannya gitu kan. Nah, misalkan di Jombang ada yang namanya cekeremes, itu makanan yang tradisionalnya kan. Makanan tradisional cekeremes itu adalah salah satu yang terkenal di Jombang. Jadi bagaimana sih mulai dari packagingnya, mulai dari pemasaran, marketing place-nya, terus kayak kita untuk peningkatan itu mulai dari apa aja, terus sumber dayanya siapa aja yang melakukan UMKM tadi seperti itu. Nah, jadi di sini peran kami sebagai pemuda, tentunya kita semua nih ya. Teman-teman nih semuanya sebagai agent of change-nya Indonesia itu
harus memiliki budaya lokal yang harus tinggi gitu. Jadi kita itu bisa berkontribusi bukan hanya melalui apa hanya omong kosong gitu loh, tapi harus ada aksi dan reaksi gitu. Turun nyata, Ya, nyata, benar banget. kayak gitulah ya. Dan istilahnya berarti kalau ekonomi kreatif tadi itu ya kayak misal hasil dari masyarakat Ya, misal benar banget. jajanan ataupun kerajinan kan kayak gitu. Terus buat pariwisata ya biasalah seperti yang kita tahu ya, pariwisata kurang lebihnya kayak gimana. Kurang lebih itu berarti ekonomi kreatif. Dan terutama selain hal-hal itu kan gimana caranya kita bikin itu semua menjadi istilahnya sebuah inovasi kreatifnya itu kan. Nah itu kalau menurut saya sih itu dari penjelasan Mas Fajar tadi ya, itu titik yang memang harus kita benar-benar fokuskan. Jadi banyak pariwisata, banyak ekonomi, banyak kerajinan dan segala budaya, itu gimana mengelolanya itu biar itu bisa mencapai nilai inovatif dan kreatif. Ya, benar banget. Oke, tapi kalau ngomongin tentang ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif dan juga pariwisata, kayak rasa-rasanya di Indonesia ya yang memang sebenarnya potensinya itu luar biasa. Itu melihat realita yang ada kayak masih kurang apa namanya diperhatikan. Jadi mungkin apa istilahnya ekonomi dan pariwisata itu belum benar-benar digali potensinya dan istilahnya ya pokoknya belum diimprove. Itu menurut Mas Fajar sendiri yang memang sudah pernah turun ke lapangan itu gimana? Apakah ada solusi ataupun memang kira-kira akar masalahnya gimana? Kalau untuk seperti itu, misalkan banyak ya di Indonesia sendiri kita melihat bahwasanya potensial yang ada di Indonesia mulai dari peningkatan untuk UMKM sendiri itu banyak nih Mas Kanza. Jadi dari salah satunya kita sebagai pemuda itu mengikuti wadah-wadah yang sudah ditetapkan, mulai dari wadah kita untuk biasa kan banyak nih kita menjadi salah satu pengembangnya gitu. Misalkan ada yang namanya kita mulai dari pengusaha kecil itu akan ada biasanya koperasi desa, koperasi desa mandiri itu kan kita ikut kontribusi melalui hal-hal seperti itu. Nah kita sebagai pemuda nih kita harus melek juga sama dunia teknologi. Nah karena apa? Karena dari teknologi kita bisa memasarkannya melalui seperti itu, mulai dari packaging dan lain-lain itu ya benar banget kayak kita tuh lebih apa ya mengenalkan gitu loh. Kita yang membawanya kan dari misalkan dari masyarakat setempat sudah mengelola dan kita sebagai yang mengemasnya, memasarkannya gitu. Nah, ini apa namanya itu turut kita berkontribusi dan partisipasi kita untuk menyulutkan bagaimana sih rasanya kita cinta terhadap UMKM atau dengan kontribusi lokal yang ada gitu. Pokoknya nggak boleh diem berarti. Ya, benar banget. Diem ada wadah-wadah misal organisasi ataupun perhimpunan atau paguyuban Ya, biasanya benar banget. ikuti dan dari situ bakal punya relasi. Benar. Dan kita bakal kekurangannya di sini, di situ gitu. Ya. Dan apa ya? Istilahnya kemarin saya habis lihat bukan lihat baca istilahnya ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia itu berada di nomor 3 di dunia, urutan ketiga di dunia. Itu yang mengatakan itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno ya. Itu bilang kalau Indonesia itu top 3 di bawah Korea Selatan dan di bawah Amerika Serikat. Jadi istilahnya wah saya sendiri nih yang memang ya belum tahu menahu tentang dunia ekonomi kreatif dan apa namanya pariwisata, tapi ngelihat realita yang ada itu kayak masih belum maksimal ya. Itu aja bisa top 3. Apalagi kalau misal ditingkatkan lagi dan lain sebagainya. Dan kayak istilahnya Mas Fajar pasti tahu ya kayak yang Korsel kan nomor 2 ya. Itu semenjak saya baca juga di berita semenjak Presiden Park Geun-hye itu memang benar-benar mencanangkan tentang ekonomi kreatif. Jadi kayak nggak istilahnya militer ataupun politik dan itu di nomor 2 kan lah. Dia itu fokus di ekonomi kreatif yang akhirnya produk-produknya ataupun hasilnya bisa kita lihat. Contohnya adalah kayak K-pop dan juga kuliner-kuliner Korea yang sampai sekarang ada di Indonesia dan
semua orang tuh bisa kayak ngerasa tentang itu gitu. Dan itu kan kayak sebuah wah bisa sampai kayak gitu. Ya. Tapi yang jadi istilahnya gini, itu kan memang kewenangan dia ya sebagai presiden ataupun dia memiliki kuasa atas itu. Gimana kita sebagai istilahnya rakyat biasa, Mas Fajar kan otomatis pernah jadi rakyat biasa ya. Lebih kalau memang orang yang punya kuasa istilahnya ya mereka punya kuasa untuk mengendalikan itu, dan kita kan sebagai rakyat kurang lebih ngikut kebijakan. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat biasa biar kita juga bisa kontribusi biar bisa itu, terutama buat pemuda, buat teman-teman yang masih muda seperti saya ini ya. Kira-kira gimana? Oke, jadi kalau seperti itu ya kita sebagai masyarakat tentunya kita harus yang namanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada gitu. Baik itu di daerah kita sendiri gitu kan. Nah, dari sinilah kita ingin melihat dan menjangkaunya itu lebih mudah seperti itu. Misal halnya kita ingin membuat satu kearifan lokal yang mana itu bisa ditingkatkan. Di daerah saya itu di Palembang tuh kan, kulinernya yang paling terkenal seperti itu. Kalau di Palembang itu namanya pempek gitu kan. Nah, pempek sendiri itu kan nama ya. Kalau kan jadi kayak oh namanya sekali orang dengar pempek tuh asalnya dari sini kayak Ya, dari Palembang, ya auto Palembang langsung kayak orang tuh nggak usah kayak mikir oh dari mana asalnya, jadi kayak gitu kan. Nah bagaimana sih kayak kita mengenalkan gitu, nah misalnya dari sini ya kan banyak cara kita nge-branding daerah sendiri gitu kan, mulai dari apa ya, dari ya kita memperkenalkannya melalui sosial media baik itu Instagram, apalagi sekarang hype-hype-nya TikTok gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak TikTokers yang kulineran gitu ya. Jadi kayak mereka tuh mengangkat sebetulnya, memperkenalkan juga yang tadinya kita tidak tahu namanya itu apa, terus makanannya itu bentuknya seperti apa gitu kan. Oh, berarti mereka secara nggak langsung itu turut berkontribusi Iya. di ekonomi kreatif ya? Ya, jadi kayak mereka juga memperkenalkan. Makanya sekarang misalkan nih teman-teman ikut mukbang, lihat mukbang, terus pasti gitu kan, kayak ada tertarik ya, kepengen gitu. Nah, maka dari situ kayak itu tuh bagaimana sih kita memperkenalkan dan bagaimana kita untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya ada gitu loh, ada namanya ini, terus jadi hype dia naik gitu akreditasinya atau visibilitas dari ya value-nya gitu. Nah, oke, mungkin kurang lebih ekonomi kreatif ya kayak tadi itu, dan ya jadi kurang lebihnya kan kayak gitu ya. Mungkin Mas Fajar bisa ngasih sedikit closing statement dan juga sedikit pesan mana buat teman-teman, buat para penonton podcast radio Suara Terbireng pada kesempatan ini. Oke, baik, untuk closing statement dari saya ya untuk teman-teman nih, sebagai seorang pemuda tentunya kita harus memiliki minat yang mana itu harus menimbulkan citra diri kita sebagai apa, peran kita apa, dan bentuk kita sebagai kontribusinya seperti apa. Nah, dan di sini juga kita jangan pernah takut untuk mencoba karena kita tidak tahu bahkan bagaimana sih namanya rasa gagal kalau kita tidak pernah mencoba gitu teman-teman. Tetap bermanfaat bagi orang lain dan arti hidup teman-teman dipergunakan seperti apa untuk apa. Dan dari sini semoga kita selalu berada dalam hal kebaikan dan selalu disertai sama ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari saya mungkin seperti itu. Teruslah mencoba, jangan pernah menyerah. Ya. Lagunya siapa? Demasi. Jangan menyerah. Ya kurang lebih itu. Terima kasih banyak Mas Fajar udah temenin kita pada podcast kali ini. Topiknya juga lumayan menarik dan semoga buat teman-teman bisa ngasih pemahaman buat teman-teman semua ya, terutama buat para mahasiswa generasi muda. Dan kalau misal ada pertanyaan atau komentar apapun terkait topik tadi, mungkin Mas Fajar sendiri atau misalnya nomor bisa tanya di kolom komentar. Jadi kurang lebih itu dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak Mas Fajar. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.